Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Galeri Kisah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di segmen kali ini aku akan membahas seputar cerita horor, di mana cerita kali ini datang dari salah satu narasumber ya. Dan untuk teman-teman yang belum kenal sama aku, kalian bisa follow Instagram aku di @dweberry ataupun kalian bisa klik link yang ada di deskripsi aku. Dan karena ini adalah video perdana aku setelah sekian lama aku vakum, teman-teman mohon berikan kritik dan sarannya ya. Serta support juga channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan sama cerita horor terbaru dari aku. Oke teman-teman, gak usah pakai lama, langsung saja kita simak ceritanya. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Jenglot, dimana diawali dari seorang bapak-bapak. Sebut saja namanya Pak Darmo. Jadi Pak Darmo ini memiliki istri bernama Asih dan satu orang anak yaitu bernama Dewi yang kira-kira usianya sekitar 15 tahun lah ya. Nah tapi ini teman-teman, si Dewi ini ternyata bakal punya adik karena si Asih lagi hamil 8 bulan. Darmo ini dulunya adalah seorang sopir di perusahaan distributor makanan dan alangkah nasibnya Darmo, dia harus mengalami PHK dari perusahaannya karena ada satu kesalahan dari karyawan perusahaan itu yang mengharuskan Darmo harus tinggal di rumah atau dirumahkan. Nah, semenjak itu Darmo tuh pikirannya pusing banget. Aduh, gimana nih gitu kan. Nah, tapi ternyata perusahaan itu memberikan uang pesangon nih guys sama Darmo. Dikasihlah uang pesangon itu. Nah, Darmo sama istrinya berinisiatif buat membuka usaha kecil-kecilan, yaitu membuka usaha warung sate ayam. Nah, semua kejadiannya berawal dari usaha kecil-kecilannya Darmo. Dalam jangka waktu 1 hari itu, Darmo bisa menjual 75 porsi sate ayam guys. Sate ayam Darmo ini cukup dikenal juga karena bumbunya yang terasa enak. Namun, sejak kehadiran pedagang sate asal Madura ini, warung sate Darmo ini menjadi sepi pelanggan. Yang mengakibatkan si Darmo ini akhirnya berpikir yang aneh-aneh guys. Kayak gini contohnya. Dia sempat bilang sama istrinya kalau, "Bu, apa usaha kita ini diguna-guna ya supaya usaha kita ini nggak laris," gitu kan. Dia sempat bilang gitu guys sama istrinya. Namun sebagai seorang istri ini meyakinkan bahwa ini semua itu adalah ujian. Dan istrinya cuma bilang kita harus berusaha dan berdoa. Karena semenjak itu Darmo seringkali meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Nah, suatu hari si Darmo ini sama istrinya sedang menyiapkan beberapa sate-sate yang akan mereka jual. Mereka menyiapkan sekitar 75 porsian atau 100 porsi lah ya. Tapi ternyata nih guys, setelah mereka capek-capek nyiapin ini dan itu buat mereka jual bawa ke rukonya, ternyata sate mereka tuh cuma laku 17 porsi guys. Dan itu benar-benar di luar ekspektasi Darmo guys. Akhirnya si Darmo ini merasa putus asa. Dan ternyata setelah dia sampai di rumah, dia langsung pergi nih naik motor. Karena istrinya tahu si Darmo ini suasana hatinya sedang gak baik. Akhirnya si istrinya Darmo ini gak berani nanya suaminya mau pergi kemana gitu kan. Karena saking takutnya suasana lagi gak enak gitu kan. Nah setelah itu Darmo pergilah tuh naik motor. Setelah si Darmo pulang sampai di rumah, dia ini kayak bahwa dirinya itu bukan seseorang ayah yang sempurna untuk anak dan istrinya. Karena si Dewi, anaknya Darmo, itu kalau sekolah nggak pernah dikasih uang saku guys. Jadi Darmo tuh kayak sebagai ayah tuh kayak, bapak macam apa aku ini nggak pernah kasih uang jajan buat anaknya gitu kan. Akhirnya si Darmo ini pun karena saking putus asanya, dia pergilah ke rumah temennya. Dia niatnya ini kayak ya untuk sharing-sharing gitu kan sama temen, untuk mencurahkan isi hati. Tapi ternyata ketika si Darmo sampai di rumah temennya bernama Slamet, dia langsung ceritalah apa adanya kalau dia ini lagi ngalamin masalah keuangan atau ekonominya sama si Asih. Dia cerita semua masalah dagangannya dia ke si Slamet. Dan si Slamet ternyata nih teman-teman, dia ngasih solusi. Tapi ternyata solusi yang
dikasih sama Slamet ini, solusinya menyuruh si Darmo buat menemui seorang dukun di Cilacap, guys. Dan si Slamet juga bilang kalau si Slamet ini sering banget bolak-balik ke Cilacap buat nganterin bosnya yang sering nemuin dukun itu. Dimana bosnya ini kayak sering melakukan ritual pesugihan gitulah intinya ya. Dan si Slamet juga bilang kalau pesugihan itu nggak makan korban, alias nggak minta tumbal. Awalnya si Darmo ini sempat ragu karena dia mikirnya, aku nggak mau, aku takut terjadi kenapa-napa sama keluarga aku. Dia sempat mikir kayak gitu, ya kan? Sampai di rumah, si Darmo ini pikir berkali-kali. Nah, sampai di rumah, dia membuka kulkas nih guys. Ternyata kulkasnya nggak ada isinya apa-apa. Saat itulah, Darmo memutuskan dan bilang sama istrinya kalau dia mau pergi ke Cilacap. 3 hari kemudian, Slamet dan Darmo akhirnya memutuskan untuk pergi ke Cilacap menemui dukun sakti itu. Sebut saja namanya Mbah Rowo. Sekitar jam 1 siang, si Darmo dan si Slamet ini akhirnya tiba di salah satu gunung yang sudah ditentukan oleh Mbah Purwo. Gunung itu berada sekitar 25 meter dari kota Cilacap. Untuk teman-teman yang tahu lokasinya mohon di skip aja. Sebelum Darmo dan Slamet bertemu dengan Mbah Purwo, mereka memutuskan untuk mengisi perut lebih dulu di warung terdekat, di mana Mbah Purwo menjanjikan untuk bertemu dengan mereka pukul 3 sore. Tidak lama setelah itu, tibalah Mbah Purwo, dan ia datang bersama dengan 2 orang asistennya. Setelah mereka sampai di rumah Mbah Purwo menyuruh mereka buat langsung mandi guys. Setelah itu Mbah Purwo pun menyuruh si Darmo dan Slamet ini buat masuk ke tempat atau ruangan ritual khususnya Mbah Purwo. Kalian tahu kan tempat ritual para dukun itu kayak apa? Aku belum pernah mengalaminya, tapi menurut narasumber di mana ruangan itu tuh banyak kayak benda-benda klinik, terus sesajen, terus kayak ada alat mediumisasi seperti pocong, jenglot, dan yang lain-lain sebagainya. Dan di rumah itu ternyata Mbah Purwo nggak tinggal sendirian guys. Mbah Purwo ditemani oleh istrinya bernama Mbah Sri dan 2 asistennya yang tadi ikut menjemput Darmo dan Slamet. Setelah itu mereka tibalah masuk ke kamar. Setelah tiba di kamar, mereka ini dikasih air putih guys, dimana air putih itu di dalamnya ada bunga 7 warna. Darmo disuruhlah minum air itu. Klek-klek setelah diminum habis, si Darmo ini kayak ngerasa auranya tuh beda gitu loh. Dan setelah Darmo minum air itu, ternyata dia jatuh pingsan guys. Setelah kurang lebih setengah jam Darmo nggak sadar, akhirnya dia pun kembali sadar lagi. Dan saat itu Mbah Purwo langsung nanya nih sama Darmo, Darmo, apa yang kamu lihat di dalam mimpimu? Kayak gitu kan. Terus si Darmo ini bilang kalau dia ini ditemui oleh salah seorang laki-laki yang gagah, berbaju putih, seperti halnya memakai baju kerajaan gitu. Dan dia bilang kalau si Darmo ini harus melakukan bertapa di petilasan gunung itu. Akhirnya setelah Mbah Purwo mendapatkan jawaban dari Darmo, Mbah Purwo pun langsung menyudahi ritual itu. Nah setelah itu keesokan harinya Mbah Purwo kayak langsung menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan ritual keesokan hari di gua di kawasan Pantai Sodong Cilacap. Nah tibalah nih pukul jam 4 mereka dibangunin sama Mbah Purwo. Hei Darmo, selamat, bangunlah kalian, kayak gitu kan. Setelah itu mereka langsung menuju ke tempat gunung atau petilasan yang mereka tuju. Mereka akhirnya sampai di sana sebelum fajar itu muncul guys. Kurang lebih lamanya 2 jam Darmo masuk ke dalam gua bersama Mbah Purwo. Setelah sampai di petilasan atau gunung yang mereka tuju, akhirnya Mbah Purwo dan Darmo pun langsung menuju ke dalam gua. Di mana di dalam gua tersebut terdapat petilasan yang juga dianggap keramat oleh juru kunci. Mbah Darmo dan Slamet pun langsung masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua tersebut terdapat petilasan yang mereka anggap keramat banget untuk melakukan ritual pesugihan. Kurang lebihnya 2 jam. Slamet menunggu mereka di luar gua. Dan Slamet pun kayak mencari informasi ke juru kunci.
Dia sempat tanya nih sama juru kuncinya, sebenarnya ritual itu tuh buat apa sih Mbah gitu kan. Dan si Slamet ini terkejut guys ketika dia mendengar jawaban dari sang juru kunci. Dimana juru kunci mengatakan kalau ritual itu biasanya untuk melakukan pesugihan. Deg, hati Slamet kayak kaget gitu kan. Karena setahu Slamet itu kalau orang yang melakukan pesugihan pasti kayak butuh tumbal gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya selesailah Darmo dan Mbah Purwo ini keluar dari gua. Slamet sempat bilang nih sama si Darmo, sempat ngingetin gitulah ya. Mo, lo yakin bakal ngelakuin ritual ini? Ini ritual pesugihan lo, Mo, yang nantinya bakal minta tumbal gitu kan. Slamet bilang nih kayak gitu, tapi si Darmo kayak udah mantep banget. Udahlah, Met, gue udah yakin, gue udah tahu kok ini ritual buat pesugihan. Nggak apa-apa, gue yakin, gue udah mantep banget nih, kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Setelah mereka melakukan bertapa di dalam goa, tibalah mereka di rumah Mbak Purwo. Dan kalian tahu nggak, ayam cemani. Nah, setelah mereka tiba di rumah Mbak Purwo, mereka pun langsung disuguhkan oleh ayam bekakak yang sudah dibuatkan oleh istrinya Mbak Purwo, Mbak Sri. Dan kalian tahu nggak, kalian bisa ngebayangin gimana ayam itu diolah dengan nggak pakai bumbu guys. Kayak ayam biasa direbus, ya udah nggak pakai bumbu, nggak pakai apa, nggak ada asin, nggak ada manis, nggak ada rasa apa-apa. Rasanya itu amis, dingin, anyep gitulah. Pokoknya nggak ada rasa sama sekali. Kalian bisa ngebayangin lah ya kayak gimana rasanya. Ibarat kata kita masak kurang garam aja rasanya kurang enak ya kan. Apalagi ini yang nggak pakai garam, nggak pakai bumbu, dan baunya amis banget. Dan itu tuh ayamnya tuh dingin banget guys, kayak ayam udah dimasak dari kapan tahu dan gak ada rasanya, anyep gitulah intinya ya. Dan itu setelah mereka makan itu kayak pengen muntah gitu karena saking gak enaknya itu ayam. Akhirnya Mbah Purwo pun langsung mengusap mata mereka kayak gini guys, set gitu kan, diusaplah matanya. Setelah matanya mereka diusap sama Mbah Purwo, kalian tahu nggak, kalian bisa ngebayangin ketika kalian lagi makan, ternyata kalian tuh nggak makan cuma sendiri guys, tapi kalian itu lagi makan sama bangsa jin. Seketika mereka langsung shock dan langsung kaget. Semenjak kejadian itu, Slamet kayak, kenapa aku harus ikut makan gitu kan? Kan aku nggak ikut melakukan pesugihan ini gitu, kata Slamet. Tapi kata Mbak Purwo, nggak, kamu memang nggak ikut melakukan ritual pesugihan. Kamu cuma membantu makan aja. Mbak Purwo bilangnya gitu guys. Ya udahlah, si Slamet nurut aja kan. Dan setelah mereka selesai memakan ayam bekakak, Mbak Purwo pun bilang sama Darmo kalau tepat di malam Jumat Kliwon, si Darmo ini harus kembali lagi ke gunung itu untuk bertapa seorang diri. Dari jam 2 pagi sampai hingga waktu subuh. Nah, seperti itu guys. Keesokan harinya, Mbak Purwo beserta 4 orang lainnya mengantarkan Darmo menuju ke petilasan yang dituju. Setelah mereka mengantarkan Darmo melakukan ritual di gunung, akhirnya mereka pun memutuskan buat turun. Dan mereka pun istirahat di bawah gunung itu. Setelah pukul 3 pagi dini hari, mereka pun memutuskan untuk menjemput Darmo. Dan Slamet pun merasakan setelah Darmo melakukan ritual itu, dia pun merasa kayak hawanya tuh beda lagi guys. Pertama kali dia naik gunung sama kedua kalinya. Setelah Darmo melakukan ritual tuh hawanya kayak beda. Si Slamet ini kayak dengar suara berbagai macam auman dari makhluk halus. Dan dia pun sempat kayak ngedenger suara yang bilang kayak gini, kancamu ora iso muleh. Itu artinya temanmu gak bisa pulang. Nah, Slamet tuh langsung, pertanda apa ini gitu kan. Suara itu terus terngiang-ngiang di pikiran Slamet. Nah, setelah mereka menjemput Darmo ini kayak dalam keadaan yang lemes banget sih. Nah, setelah di mobil ternyata Darmo ini sempat pingsan. Akhirnya Slamet sebagai orang yang pertama kali menyuruh Darmo atau mengajak Darmo menuju Cilacap, dia pun kayak merasa bertanggung jawab dan bersalah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengajak Darmo menuju ke rumah sakit terdekat. Setelah mereka tiba di rumah sakit, si dokter pun mengatakan bahwa Darmo diperbolehkan untuk pulang dan beristirahat di rumah.
Karena Slamet nggak punya duit sama sekali, dia pun bingung nih. Aduh, nggak punya duit lagi gitu kan. Akhirnya Slamet pun berinisiatif mendatangi Mbah Purwo ke kantin. Nah saat itu Mbah Purwo tuh lagi nungguin Darmo di kantin ya. Slamet datanglah nih ke kantin. Dia pun bilang nih sama Mbah Purwo, "Mbah, gimana nih buat bayar rumah sakit? Aku nggak punya duit sama sekali," gitu kan. Kalian tahu nggak apa yang Mbah Purwo bilang? Dia cuma bilang gini, "Kamu, cepat kasih tas ini ke Darmo, suruh dia buka." Kayak gitu kan. Slamet cuma bilang kayak gitu doang guys jawabannya. Akhirnya Slamet membawa tas itu ke kamar Darmo. Dan kalian tahu nggak, saat Darmo membuka tas itu, apa yang Darmo lihat? Ternyata nih teman-teman semua, di dalam tas itu udah ada banyak uang. Wah, Slamet kayak sampai terkejut dan kayak nggak percaya gitu loh. Tapi memang benar, di dalam tas yang Darmo bawa itu banyak banget uangnya, kayak nggak bisa habis gitu loh. Tapi di bawah tas itu tuh ada kayak sejenis kain mori yang itu mungkin kayak sejenis jimat gitulah ya. Itulah intinya. Terus Darmo ngambilin uang buat Slamet nih, tolong bayarin rumah sakitnya gitu kan. Nah setelah dibayar sama Slamet, mereka pun akhirnya pulang ke rumah Mbah Purwo guys. Nah setibanya di rumah Mbah Purwo, Mbah Sri langsung menyiapkan air untuk Darmo dan Slamet mandi. Katanya sih air ini untuk membersihkan gangguan dari makhluk gaib penunggu gunung yang tadi Darmo ritual itu. Akhirnya mereka mandi kan. Setelah selesai, kalian tahu nggak mereka disuguhin apa? Mereka dikasih makan lagi ayam bekakak. Nah gitu kan. Awalnya Slamet nih kayak sempet ragu, aduh enggak deh aku nggak mau makan gitu kan. Tapi Mbak Sri ini kayak sudah bisa membaca pikiran Slamet. Dia langsung bilang kayak gini, ayam bekakak ini rasanya enak kok, nggak kayak ayam bekakak yang pertama kali kamu makan, kayak gitu kan. Slamet pun langsung kayak kaget dong, loh kok dia kayak mengerti pikirannya Slamet gitu loh. Nah akhirnya ya udahlah mereka makan, ya memang betul rasanya sih kayak ayam biasa, enak gitu kan. Ya namanya ada bumbunya. Setelah selesai memakan ayam bekakak, Darmo disuruh Mbah Purwo untuk masuk ke dalam ruang ritual atau ruang khusus. Akhirnya Darmo masuklah nih ke kamarnya ritualnya Mbah Purwo. Dan ternyata di dalam kamar itu nggak cuma Darmo sendiri guys, tapi ada Mbah Purwo dan 2 asistennya Mbah Purwo. Jadi mereka berempat kan di dalam kamar. Nah Slamet nunggu di luar gitu kan. Slamet tunggu di luar dan Slamet pun kayak sempet penasaran karena dia tuh kayak ngedenger suara yang bukan suaranya Mbah Purwo ataupun Darmo. Saking penasarannya si Slamet ini kayak ngintip dari pintu guys. Ngintiplah dia dari pintu gitu kan. Setelah dia lihat ke dalam kamar, ternyata kalian tahu nggak apa yang Slamet lihat? Slamet ini melihat ada sosok tinggi besar, berambut acak-acakan, berkuku panjang, bermata merah, dan bertaring. Dan kalian tahu nggak, makhluk itu nggak pakai baju sama sekali. Dia cuma pakai kain buat nutupin kemaluannya aja. Slamet pun langsung kayak kaget, astagfirullahaladzim gitu kan. Akhirnya dia nutuplah pintu tuh pelan-pelan. Tapi pintunya belum ketutup, si Slamet ini ketahuan guys sama Mbah Purwo. Dan Mbah Purwo bilang, "Hei Slamet, kamu masuk aja," gitu kan. Slamet pun kayak merasa takut, tapi karena udah ketahuan ya udah dia akhirnya masuk kan. Dan akhirnya Slamet pun mendengarkan perjanjian Darmo dengan si makhluk itu. Kalian tahu apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah Darmo harus menyiapkan darah beserta sesajen setiap hari Sabtu Kliwon. Maka apabila Darmo menyiapkan seluruh persyaratan itu, maka Darmo pun akan diberikan semua apa yang Darmo inginkan. Dan Darmo pun menyanggupi perjanjian itu. Slamet kayak langsung terkejut dong. Ya Allah, gak nyangka kok sahabatku seberani ini gitu loh. Mbah Purwo pun langsung kayak bilang, terkejut gitulah. Kamu memang sangat berani, intinya gitulah ya guys.
Dan 3 bulan kemudian usaha Darmo pun berkembang sangat pesat. Dia memutuskan untuk membeli rumah baru, di mana rumah itu diwajibkan harus ada ruangan khusus atau ruangan untuk ritual, di mana untuk si makhluk itu beserta Darmo saling berkomunikasi. Dan ruangan itu nggak boleh ada yang tahu. Nah, kayak gitu kan. Awalnya Darmo membeli darah melalui PMI. Namun selama 6 bulan terakhir Darmo nggak pernah memberikan sesajen ataupun darah. Mungkin dia kayak udah merasa capek lah dengan semua apa yang dia lakukan gitu kan. Dan Darmo pun sering merasa sakit-sakitan bolak-balik ke rumah sakit. Nah saat itu ketika Darmo dirawat di rumah sakit guys, kalian tahu nggak? Usaha Darmo itu makin lama makin menyusut dan hartanya makin habis. Nah suatu ketika anaknya Darmo si Dewi yang tadinya berusia 15 tahun itu ternyata sekarang sudah besar ya, sudah kuliah fakultas kedokteran. Saat itu Dewi lagi pulang nih ke rumah. Lagi pulang ke rumah, dia ini kayak sempet dikejutkan dengan sosok makhluk yang tinggi besar bertaring bermata merah itu ada di rumahnya. Awalnya Dewi ini kayak nggak percaya gitu kan. Tapi ternyata nih setelah bapaknya dirawat di rumah sakit, tiba-tiba kayak ada seorang tamu yang datang ke rumahnya Darmo. Dan dia pun bilang, "Dewi, ayah pulang," kayak gitu kan. Si Dewi pun langsung bukain pintu. Dan ketika dia bukain pintu ternyata nggak ada siapa-siapa guys. Dan kalian tahu ketika Dewi tanya nih sama satpam, "Pak, apa tadi ada tamu yang masuk?" Dan satpamnya bilang kalau nggak ada siapa-siapa, alias nggak ada tamu yang datang. Akhirnya Dewi shock dan dia pun kayak bilang ke Slamet bahwa takut banget di rumah sendiri gitu-gitu kan. Ya udah, Slamet pun kayak kasih tahu nih ke Darmo kalau makhluk peliharaannya itu udah meneror keluarganya. Dan Darmo pun kayak ya udah mau gimana lagi, aku udah nggak bisa dapetin darah nih dari PMI karena ketahuan gitu kan. Setelah itu makhluk itu sering banget neror Dewi. Saking kasihan sama Dewi, akhirnya Slamet memutuskan untuk menemani Dewi tidur di rumah bersama istrinya. Ketika mereka tidur di rumah tersebut, mereka memang kerap sekali ditampakin sosok tersebut. Sampai tiba-tiba si sosok itu tuh kayak tepat berdiri di belakang istrinya Slamet. Dan akhirnya mereka pun memutuskan buat bilanglah sama Slamet, "Slamet, aku udah gak kuat lagi gini kan." Si Darmo ini bilang ke si Slamet kalau dia ini kayak udah pasrah. Dia bilang lewat SMS, "Mat, tolong jagain Dewi sama Asih ya," kayak gitu kan. Ya udahlah mereka. Dan tiba-tiba si Slamet ini mendapat telepon guys dari suster kalau si Darmo gak ada di kamarnya. Akhirnya mereka cari-cari Darmo kesana kemari nggak ketemu, sampai Slamet juga datang ke Cilacap nemuin Mbah Purwo buat nanyain keadaan si Darmo. Tapi Mbah Purwo cuma bilang semuanya sudah terlambat. Setelah Slamet mencari-cari Darmo kesana kemari nggak ada, akhirnya kalian tahu nggak si Darmo ini ditemuin di mana? Darmo ditemukan di dalam ruangan khusus untuk ritualnya. Di rumahnya sendiri ternyata. Dan kalian tahu? Si Darmo ini tergeletak di lantai dalam keadaan gak bernyawa, badannya kurus kering, banyak luka-luka, tapi anehnya gak ada darahnya guys. Kayak gitu, jadi dan akhirnya si Dewi pun tanya sama Slamet sebenarnya apa yang bapaknya si Dewi ini lakuin. Akhirnya si Slamet pun cerita apa adanya ke Dewi kalau selama ini Darmo melakukan pesugihan jenglot, kayak gitu kan. Setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya usaha mereka pun bangkrut dan habis. Dan Dewi sebagai anak yang tadinya kuliah fakultas kedokteran, sekarang gak jadi apa-apa guys. Dia cuma jadi ibu rumah tangga aja di rumah dan mempunyai usaha kecil-kecilan yaitu berjualan es. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari pesugihan jenglot. Semoga teman-teman bisa mengambil pesan-pesan yang terkandung dan bisa mengambil pelajaran ya. Jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar dan aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.